kita kini ada di masjid yang namanya Baitus Salam. Ambo ingin mengatakan 3 hal. Yang pertama, assalam itu sendiri apa? Keselamatan, ya nak. Kalau Baitus Salam, rumah keselamatan. Kalau dari segi bahasa Arab itu sama akar katanya dengan salima yaslamu silm. Dalam surah Al-Baqarah ayat 108 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Itu pakai silm. Akar kata sama tadi ya, salima yaslamu silm. Masuk Islam secara kafah. Masuk Islam kita Bapak Ibu secara kafah kita akan selamat. Karena ada juga akar kata berikutnya, aslama yuslimu Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diredai di sisi Allah hanya Islam. Tidak ada yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak terima dan di akhirat jadi orang rugi. Amat tepat sekali awak berada di rumah Allah yang namanya Baitus Salam, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kedamaian. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, yang perlu kita garis bawahi, kedamaian dan keselamatan kita di rumah Allah itu harus kita bawa keluar. Karena Islam itu agama yang menyeluruh untuk keselamatan umat manusia. Mudah-mudahan subuh berjamaah kini, apalagi lingkungan kita Bapak Ibu, jaleh lingkungan ramai, lingkungan ada beragam, ada pendidikan, ada suasana yang boleh dikatakan itu menguntungkan untuk mendatangkan kedamaian dan keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin sampaikan Sanol tadi di awal, supaya dari rumah Allah muncul kekuatan kita, kebersamaan kita untuk menegakkan kedamaian di dalam masjid dan luar masjid. Tapi persoalan tadi kan itu, kualitas kita umat Islam masih rendah dalam pengertian kuantitas kita. Mungkin kalau siko mungkin lebih 90% enak yang beragama Islam. Kok ada mungkin cek-cek enak yang lingkungan kau yang tidak Islam. Tapi kuantitasnya seperti itu, kualitasnya masih kurang. Kenapa? Karena tolak ukur tadi sampaikan saramai salat Jumat subuh baru kita namanya itu. Baru umat Islam itu bisa diperhitungkan oleh orang-orang non-Islam. Enak. Baru kita bisa memegang kendali dalam kehidupan. Umat Islam yang mayoritas harus memegang kendali dalam kehidupan dan syaratnya harus berkualitas. Ramaikan salat subuh loh. Paksakan kita untuk ramaikan salat subuh. Saya Jumat ambo pernah lo khatib siko, ya lain tak temui ada saya. Lain rami. Salat subuh ibu hadir, salat Jumat indak. Tapi bapak pak saya yang hadir salat subuh lah ramai masjid. Ibu-ibu tambah lebih ramai hendaknya tuh. Kita ramaikan salat subuh. Itu mendatangkan kedamaian di dalam masjid, di luar masjid, sehingga kota kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang damai. Islam akan memberikan keselamatan dan kedamaian. Itu pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah assalam itu ada mutabaahnya, ittiba'nya. Coba kita mengucapkan assalamualaikum diikuti oleh warahmatullah dan diikuti oleh wabarakatuh. Jadi kok bahasa tali kok ibu rahmatullah, rahmat Allah. Rasul diutus oleh Allah untuk memberi rahmat. Ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat bagi sekalian alam. Dia bukan awak orang Islam saja yang dapat rahmat dari Islam itu, dari diutus Nabi Muhammad, tapi sekalian alam. Non muslim pun akan mendapat rahmat, hewan pun akan dapat rahmat, tumbuh-tumbuhan pun akan dapat rahmat, seluruh makhluk akan dapat rahmat. Begitu Islam diterapkan, dan itu terbukti Bapak Ibu ya, zaman Rasulullah, zaman Khulafa Rasyidin, dan zaman keemasan Islam.
Islam memberikan rahmat. Cuma persoalannya seketik Bapak Ibu yang berbahagia, ada seketik kelencengan kadang-kadang oleh sebagian orang yang rahmatan lil alamin itu nyartikan Islam itu namanya bagi-bagi, banyak bagi, iko Islam garis keras, iko Islam moderat. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, Islam itu satu. Ada pula iko Islam Nusantara, iko Islam Arab. Itu semuanya adalah penyalahgunaan atau penyelewengan. Islam itu hanya satu, rahmatan lil alamin. Maka digambarkan di kalangan tertentu tersebut, kalau rahmatan lil alamin itu awak nama itu biasalah santanang saja. Bahkan kok agama pun dinistakan biasalah. Kok nabi pun dicaci maki biasa sajalah. Bukan itu yang rahmatan lil alamin Bapak Ibu. Diambilkan dulu contoh. Dulu Rasulullah ketika sujud diletakkan dek orang kafir tahi unta, anak badi Rasulullah dah. Rasulullah pernah diledai anak badi Rasulullah dah. Benar Bapak Ibu, kalau urusan pribadi Rasulullah, beliau itu memang ya memaafkan karena belum punya apa. Tetapi kalau persoalan agama, persoalan akidah yang dinistakan, yang dihina, Rasul yang dihina, Al-Quran yang dihina, yang dilecehkan, Allah yang Rasul dan Rasul dikesampingkan, ajaran Islam yang dijadikan sesuatu yang dijelek-jelekkan, Rasulullah tidak terima, Rasulullah bela. Itu yang rahmatan lil alamin. Ya, jadi harus kompleks menyeluruh. Itu yang kedua Pak Ibu yang berbahagia. Jadi rahmat Allah. Jadi kalau kita mengucapkan salam nyelangkuk jangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, barakah. Berkah Allah. Berkah Allah kok bila bisa Bapak Ibu? Bila syarat dapat berkah Allah? Surat Al-A'raf ayat 97. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Syarat duanya. Kalau beriman dan bertakwa penduduk negeri-negeri ini, saja nagarinya, awak pergi kumbua, beriman dan bertakwa. Jangan itu dulu, kutu ngadang saya dulu, pakai kutu baru saya dulu, di Pagadang, Sumbar Minangkabau, di Pagadang, Indonesia. Kalau beriman dan bertakwa Bapak Ibu, ahlal qura, penduduk negeri, penduduknya kok Bapak Ibu, kita rakyat masuk, pemimpin masuk di situ. Jadi semuanya itu bertakwa, rakyatnya bertakwa, pemimpinnya bertakwa, maka fatahna, dibuka oleh Allah. Barakah, di berkah tadi baru akan dibuka oleh Allah, ya. Minas sama, dari langit dan bumi. Itu syaratnya duanya, iman dan takwa. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus berjuang untuk itu. Memiliki syarat dan akibat akan diperoleh. Syarat apa tadi? Iman dan takwa. Akibatnya berkah. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, dari Baitus Salam, rumah yang penuh dengan keselamatan ini, kita raih rahmat Allah dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan gerakan subuh berjamaah. Di nama sepatah kata lalu bias patah ya. Nah, tapi biarlah sanan menambah biko Bapak Ibu ya, untuk memberikan tausiah lebih panjang dan lebarnya. Ambo sampai situ saja lah ya. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita meramaikan masjid Allah. Disitulah sumbernya, mulainya kekuatan kita sebagai umat Islam, baru akan dapat keselamatan tadi, akan dapat rahmat Allah tadi, akan dapat berkah Allah. Terakhir Bapak Ibu, sebelum penutup Ambo ingin menyampaikan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi lain mau ibu bapak mengaminkan doa kok, doa Rasul kok lain Pak. Coba dulu, Allahumma ya Allah la tusallit alaina, jangan engkau jadikan berkuasa atas kami, man la yakhafuka, orang yang tidak takut
takut kepada engkau, wala yarhamuna, dan tidak menyayangi kami. Itu doa Rasulullah, Pak, Ibu. Allahumma, ya Allah, la tusallit alaina, jangan engkau jadikan berkuasa atas kami, man la yakhafuka, orang yang tidak takut pada engkau, wala yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Bapak Ibu, pemimpin awak, kalau presiden lah dilantik lah, supaya andaknya ke depannya takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Pemimpin level berikutnya, ada bupati atau wali kota, kalau dawak tu kan ada trias politika, ya tak? Eksekutif, yudikatif, legislatif, itu pemimpin tu. Jadikanlah ya Allah, jangan engkau jadikan mereka orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada kami sebagai rakyatnya. Mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya apa? Pemimpin itu, Bapak Ibu, kita minta kepada Allah, kok dulu-dulunya ini tidak takut ke Allah, ke depannya jadi takut kepada Allah. Supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakannya itu adalah kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Dan sayang kepada rakyatnya supaya apa? Supaya kita rakyatnya ini, ya, dengan kebijakannya akan mendatangkan seperti yang tadi, kedamaian, keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala.